Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Injil Markus yang kita renungkan hari ini membawa kita ke Kapernaum, ke sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Di sana Yesus mulai menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Yesus bukan sekadar guru biasa, tetapi Sang Firman yang hidup. Maka mari kita renungkan 3 pokok refleksi kita hari ini untuk menyingkap makna di balik sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, Yesus mengajar dengan kuasa yang berbeda. Injil berkata bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat mengajar dengan mengutip rabi-rabi terdahulu, penuh tradisi dan penjelasan manusiawi. Tetapi Yesus, Dia berbicara langsung dari Allah. Karena Ia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Sabdanya bukan teori, tetapi hidup dan karya nyata. Saudara-saudari terkasih, di zaman kita ini begitu banyak sekali pengajaran yang beredar di media sosial, di setiap seminar motivasi, opini para ahli. Banyak yang bagus, tapi seringkali hanya menyentuh permukaan saja. Hanya sabda Yesus yang punya kuasa sejati untuk mengubah hati manusia dari dalam. Apakah kita masih takjub mendengar sabda Allah dalam Ekaristi, dalam Lectio Divina, atau saat membaca kitab suci? Atau kita sudah biasa sering mendengar itu, maka rasanya biasa-biasa saja? Atau sama seperti kita mendengar pengajaran biasa? Semoga sabda Allah itu yang kita dengar sungguh menggetarkan kita dan mengubah kita dari dalam. Yang kedua, Yesus mengalahkan kuasa jahat dengan satu perintah. Dituliskan dalam Injil, tiba-tiba seorang yang kerasukan roh jahat itu berteriak, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Roh jahat itu mengenali Yesus, bahkan takut kepadanya. Dan cukup dengan satu kalimat, "Diam," keluarlah daripadanya. Menunjukkan otoritas Yesus yang luar biasa. Menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu telah datang. Yesus tidak perlu ritual panjang atau mantra-mantra yang rumit. Kuasanya mutlak atas segala kegelapan dan kuasa kejahatan apapun. Di hidup kita, roh jahat itu bisa berwujud nyata. Entah itu dalam bentuk dosa berat, kecanduan, kebencian yang mengikat, ketakutan yang melumpuhkan, atau juga pengaruh buruk yang merusak keluarga kita. Yesus tetap berkuasa hari ini
melalui sakramen tobat, Dia mengusir dosa dan kelemahan kita. Melalui Ekaristi Kudus, Dia mengisi kita dengan cahayanya. Melalui doa, Ia membebaskan kita. Maka jangan takut mendekat kepadanya. Serahkan belenggu itu kepada Yesus dan biarkan sabdanya terus bergema atas kita. Keluarlah. Sabda itu sungguh-sungguh mengubah kita. Sabda yang terus menjadi kekuatan kita. Dan pada akhirnya, bagian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana ada ketakjuban yang terjadi dan kita siap menjadi saksi. Orang-orang takjub dan berkata, suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun taat kepadanya. Lalu kabar tentang Yesus tersebar cepat ke seluruh Galilea. Takjub itu bukan akhir, tetapi awal. Takjub yang sejati akan mendorong kita untuk bercerita, untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita sungguh mengalami kuasa Yesus, mungkin saat doa kita dijawab, saat hati kita damai di tengah badai, saat kita diampuni, apakah kita masih diam saja? Atau kita ceritakan kepada siapapun, keluarga kita, teman, rekan kerja kita, anggota komunitas kita, kabar baik ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Mari kita bagikan juga kabar baik itu bagi yang lain. Mereka juga boleh mengalami betapa besar karya Tuhan atas hidup mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.